Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan pembahasan sang keturunan Dragon Slayer yang terbuang dan kembali untuk membalas dendam sekaligus mengubah takdirnya sebagai yang terkuat. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Zeke yang berhasil menyerap kekuatan jantung naga yang telah dikalahkan oleh leluhurnya ditandai dengan tato kepala naga di tubuhnya. Lalu sistemnya menampilkan hal tak terduga di mana Zeke mendapatkan berbagai macam kemampuan di dalam dirinya. Tubuhnya saat ini berubah menjadi tubuh dewa dan sistem mendeteksi jika dirinya memiliki kekuatan 95% yang tak bisa dikendalikan hingga sistem harus menyegelnya untuk sementara waktu. Tak hanya itu, Zeke mendapatkan keistimewaan lainnya di mana dia memiliki hak untuk membuka perpustakaan rahasia milik leluhurnya. Dia merasa semua ini akan sangat berguna, tapi dia akan menyimpan dan akan mengamatinya setelah meninggalkan tempat ini. Akan tetapi dia tidak tahan melihat salah satu dari yang disajikan oleh sistem menunjukkan jika leluhurnya benar-benar sosok yang sangat dermawan. Selain hadiah kematian berupa jantung naga dari terakan Drakkar, maka Zeke juga dapat membuka hadiah tingkat tinggi lainnya. Yang benar saja hadiah kedua tersebut berada di bawah altar jantung naga itu sendiri. Zeke sangat tercengang karena hadiah ini sangatlah luar biasa. Beberapa saat kemudian Zeke telah kembali dan dia terus kegirangan melihat informasi yang diberikan oleh sistem. Semua skill serta level miliknya telah digandakan dan Zeke penasaran bagaimana jika dia berhasil mengendalikan 95% dari kekuatan yang diberikan oleh jantung naga di tubuhnya. Hal menarik yang diperolehnya adalah skill pengendali naga di mana dia mampu mengendalikan sekaligus memanggil ras naga hingga mengikuti perintahnya. Lalu hal kedua yang sangat mencolok adalah tubuh Zeke yang akan terus berada dalam kondisi prima meskipun dalam pertempuran. Selain itu, sebagai pewaris Zeke berhak membuka perpustakaan rahasia leluhurnya. Zeke yang penasaran berniat untuk membuka perpustakaan tersebut dan melihat apa yang bisa berguna untuknya. Akan tetapi untuk melakukannya, maka sistem mengharuskannya untuk pergi ke suatu tempat disebabkan hadiahnya ada di sana. Zeke pun terkejut disebabkan tempat itu dinamakan Valhalla dan dia sangat mengenalnya. Valhalla merupakan tempat latihan institusi kesatria terbaik dan sangat tertutup, menunjukkan menjangkaunya tidaklah mudah. Meski dia keturunan pemilik darah murni, tapi untuk ke sana tetap sulit dan Zeke juga tidak memiliki niat bergabung dengan Valhalla. Akan tetapi jika hadiah leluhurnya berada di sana, maka Zeke merasa harus mengubah rencananya dengan memikirkan Valhalla sebagai tempat yang harus didatanginya. Untuk saat ini dia harus bertambah kuat secepat mungkin sebelum ke sana dan akan memanfaatkan hadiah lain yang disajikan sistem. Di mana kali ini sistem dapat memberinya area latihan tersendiri sambil menyelesaikan misi yang ada di dalam tiap tutorial. Zeke pun menyetujuinya hingga hitungan mundur dimulai di mana dia akan memasuki zona tutorial. Tiba-tiba saja area sekitarnya mulai berubah dan hal itu mengejutkan Zeke. Yang benar saja seluruh area yang dikenalnya telah tertutupi dengan ruang yang diciptakan oleh sistem. Tempat ini terlihat penuh kehampaan di mana Zeke tidak dapat melihat ujungnya. Awalnya dia berpikiran jika dirinya mungkin saja diteleportasi seperti sebelumnya, tapi rasanya sangat berbeda. Lalu Zeke ikut merasakan kehadiran makhluk lain yang ada di belakangnya. Yang benar saja monster ras orc telah berada di sana dengan tubuh kekar yang tampak buas. Lalu tutorial tantangan muncul di mana Zeke harus mengalahkan semua monster di waktu tertentu dengan menggunakan dua skill yang berbeda. Walau Zeke masih dipenuhi kebingungan, akan tetapi dia harus bertarung. Saat monster itu menyerang, Zeke masih memikirkan jika pertarungan langsung seperti ini merupakan cara latihan terbaik yang pernah ada. Seketika hantaman ketiga monster itu menghantamnya dengan menciptakan gemuruh yang keras.
Namun Zeke tidak ada di sana dengan monster ini yang tidak menyadari keberadaannya. Yang benar saja Zeke telah melewati mereka semua sambil melayangkan tebasan pedang miliknya. Para monster yang kini melihatnya mencoba bergerak untuk menyerangnya, tapi mereka merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Siapa sangka tubuh mereka telah tercincang hingga bertebaran di udara secara menyedihkan. Tak hanya itu, Zeke dapat merasakan jika tubuhnya tidak mengalami penurunan performa meskipun melancarkan serangan yang menguras staminanya. Semua itu bukanlah tanpa sebab di mana tubuhnya dapat pulih secepat dirinya mengeluarkan staminanya dan Zeke pun kembali pasca menyelesaikan tantangan. Meskipun hanya ilusi belaka, tapi sensasinya sangat nyata seakan dirinya menghadapi monster sesungguhnya. Sebagai hadiah tantangan, maka Zeke mendapatkan 40 poin sekaligus dapat membuka toko dari sistem. Hal ini mengejutkan Zeke karena dia bisa membeli sesuatu yang tersedia dalam sistem. Tak hanya itu, semua yang ada di toko adalah relik yang langka untuk ditemukan. Hal ini membuat Zeke penasaran apakah dia bisa membeli relik itu dan menjualnya kembali di dunia nyata. Lalu dia juga mencoba menjual pedangnya kepada sistem, namun sistem menolaknya karena barang miliknya tidak berharga. Hal ini menunjukkan jika dia bisa menjual sesuatu tapi barang itu haruslah berupa relik langka maupun kuno. Dikarenakan hari ini sudah lebih dari cukup, maka Zeke akan mengakhirinya. Beralih ke lab riset Akademi Drakkar yang merupakan tempat tinggal Vanon. Di sana Vanon tak mengerti bagaimana bisa Zeke menemukan batu mana kompresi tinggi dalam satu hari. Hanya saja Zeke enggan mengatakannya karena dia terlalu sulit untuk menjelaskannya. Meski begitu, Vanon tak hentinya terkesan disebabkan benda di tangannya sangat luar biasa. Setiap kali seseorang menemukannya, maka mereka harus diregistrasi dengan berbagai macam teks kuno untuk digunakan mengurus kepemilikannya. Dengan memeriksa nomor registrasinya, maka orang-orang dapat membuktikan di mana dan kapan batu mana tersebut berhasil ditemukan sekaligus siapa pemiliknya. Tapi batu mana yang dibawa oleh Zeke tidak memiliki apapun menunjukkan jika dia adalah orang yang pertama kali menemukannya. Beberapa hari setelahnya, cetak biru tungku milik Galeon telah berhasil diciptakan dan dia mulai mengujinya. Di sana Galeon tak hentinya tersenyum disebabkan hasil yang memuaskan. Galeon pun mengucapkan terima kasihnya karena Zeke benar-benar berhasil mewujudkan mimpinya. Zeke ikut senang dan meminta Galeon bersikap santai karena dia hanya menepati janjinya. Dikarenakan semua persiapan sudah siap, maka Zeke menunjukkan bahan yang ingin digunakannya sebagai pedang. Galeon yang melihat benda itu sangat terkesan karena belum pernah melihat bahan berkualitas seperti ini. Taring ini adalah hadiah kedua yang didapatkan Zeke di bawah altar jantung naga. Zeke merasa dirinya akan membuat Galeon sibuk disebabkan membuat pedangnya takkan mudah. Namun Galeon dipenuhi semangat membara dan pastinya membuat pedang terbaik di seluruh benua. Lalu Galeon memberikan rasa hormatnya dan akan menempa pedang itu segenap raganya. Ucapan itu mengingatkan Zeke tentang masa lalunya di mana Galeon mengatakan hal yang sama. Dikarenakan urusannya telah usai, maka Zeke pun kembali dan dia yakin pedang miliknya pasti lebih hebat dibandingkan sebelumnya karena terbuat dari taring naga kuno. Zeke yang kembali ke kediamannya merasa harus tidur seharian disebabkan menyiapkan segala sesuatu untuk pedangnya benar-benar menyita waktunya. Akan tetapi dia juga kepikiran terkait duel yang dilakukannya dengan Dekter sudah seminggu sejak kejadian tersebut. Tak hanya itu, Dekter sudah memberinya surat untuk menantangnya kembali, tapi dia belum mendatanginya. Zeke sudah menduga jika Dekter yang tidak sabaran pasti akan menemuinya jika dia kembali ke kediamannya. Meski sudah merasakan aura yang dikeluarkan oleh Dekter, tapi tetap saja tubuhnya masih sulit beradaptasi.
Dexter pun meminta Zeke mengatakan yang sebenarnya kenapa dia mengabaikan suratnya. Dengan wajah santai Zeke mengatakan jika surat itu memintanya datang jika ingin duel lagi, tapi sekarang dirinya masih belum berminat. Dalam waktu singkat Dexter sudah berada di depannya dan hanya ingin mendengar kebenarannya. Kemudian Dexter melakukan hal yang tak terduga di mana dia melemparkan tubuh Zeke keluar dari jendela. Di sana Zeke hanya tercengang akan perlakuan ini. Bagaimana tidak dia jatuh dengan ketinggian yang berbahaya dan pasti tidak dapat memulihkan diri sebelum tubuhnya hancur total. Maka dari itu dia akan berbuat sesuatu dengan meraih menara ini. Hanya saja tangan Dexter telah mendapatkan lehernya tanpa Zeke dapat berkutik. Dexter telah kehilangan kesabaran dan dia mengetahui jika Zeke pasti mengerti niatnya mengirim surat tersebut. Dia benar-benar merasa tersakiti karena diabaikan dan sekarang bocah di hadapannya harus mengatakan semuanya. Namun Zeke malah tersenyum dengan menganggap perlakuan ini sangat konyol. Zeke tak mengerti kenapa paman di depannya telah tertarik padanya dan dia enggan terlibat dengannya. Semua itu bukanlah tanpa sebab karena penjaga kebun di depannya belum mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimanapun Zeke yakin jika seorang penjaga kebun pastinya takkan memiliki kekuatan sebesar ini bahkan berani menyentuh pemilik darah murni. Ucapan itu membuat Dexter melemparkan Zeke masuk ke dalam menara. Kemudian Dexter memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam sekaligus salah satu dari pemimpin dalam keluarga Drakkar. Setelah mendengar hal itu Zeke menunjukkan rasa hormatnya sekaligus meminta maaf karena telah bersikap buruk pada seorang petinggi rank kesatria hitam. Dexter yang mendengar kesopanan itu merasa muak dan meminta Zeke bersikap santai saja. Dia juga telah membuang peringkatnya walau terdapat masa dirinya sangat ditakuti oleh kesatria dalam keluarga sendiri maupun pihak luar. Dexter tak ingin membicarakan terkait hal yang tak berguna seperti itu dan ingin mendengar alasan Zeke mengabaikannya. Zeke mengerti dan dia juga akan berkata jujur. Siapa sangka Zeke langsung bertekuk lutut di hadapannya sambil mengungkapkan jika dia sengaja melakukannya agar Dexter makin tertarik padanya dan bersedia menjadikannya sebagai murid. Tanpa basa-basi Dexter menerimanya dan Zeke seharusnya mengatakannya dengan jujur agar masalah ini tidak berkepanjangan. Ucapan Dexter membuat Zeke terkejut karena dia dapat diterima dengan begitu mudah. Lalu Zeke kembali memberikan penghormatannya sebagai seorang murid dengan sumpah murid. Dexter tertawa karena bocah di hadapannya bahkan mengetahui sumpah murid yang sudah diabaikan oleh generasi sekarang. Kemudian Zeke bertanya kenapa masternya bersedia menerimanya sebagai murid karena berdasarkan ingatan masa lalunya Dexter merupakan sosok yang tak ingin mengangkat murid selain Andre. Sebelum menjawab Dexter ingin muridnya menebak sendiri jawabannya. Tanpa basa-basi Zeke mengatakan jika dia adalah si jenius dalam keluarga sehingga siapapun pasti tertarik padanya dan ucapan itu membuat Dexter tertawa. Bagi Dexter bakat bukanlah segalanya dan dia hanya menyukai kegigihannya. Setiap individu yang selalu melalui hidupnya dengan mulus takkan terlatih jika tertimpa masalah yang tak dapat dihadapinya dan Zeke terdiam karena dia juga memikirkan hal yang sama. Sudah banyak jenius yang digadang akan mencapai kesatria merah, namun mereka bahkan tak bisa naik level ke kesatria biru. Zeke merupakan anak yang selalu terbuli bahkan dijuluki si sampah dan dirinya yang bangkit seperti sekarang membuktikan kegigihannya.